Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jagat NU dimanapun berada, kita hari ini dimanapun posisi kita bisa saling tersambung. Karena dunia hari ini sudah internet kemajuannya luar biasa. Media sosial sebagai penyambung silaturahim dan sebagai penyebar kebaikan, tetapi juga di sana kemungkinan ada keburukan. Nah, semua orang hari ini, terutama anak-anak muda, sudah hampir dipastikan punya media sosial. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, media sosial yang tujuannya adalah sosialisasi kepada sanak saudara tetangga yang jauh di seberang lautan, yang jauh di seberang antar benua, itu bisa saling mengenal. Nah, perkenalan ini harusnya menambah wawasan dan keilmuan, bukan menambahkan keangkuhan. Karena hari ini hampir orang yang bermedsos itu susah dibedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Semuanya bisa membuat status dengan sendirinya. Oleh karena itu penting kiranya kita ketika bermedsos itu menggunakan akhlakul karimah. Jangan sampai kita menyinggung orang yang justru betul-betul sahibul ilmi, orang yang punya keilmuan. Jangan sampai media sosial justru menjadikan kita ini menyamaratakan strata keilmuan dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan tidak? Nah, status dikutip dari mana-mana seolah-olah orang yang buat status itulah sahibul ilminya. Tetapi dalam faktanya justru terkadang digunakan yang tidak tepat. Artinya keilmuan yang dibuat status di dalam media sosial itu harus tepat guna. Jangan sampai menggunakan ayat tertentu tetapi justru tidak sesuai dengan asbabun nuzulnya. Nah, inilah saya kira para teman-teman sahabat sekalian dimanapun berada harus mampu membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Dan hal yang terpenting lagi di dalam media sosial, orang bisa saling berdekatan, orang yang di jauh, di seberang benua, di seberang pulau. Tetapi dengan orang yang di dekatnya itu justru terkadang abai. Orang sibuk dengan main media sosial di HP-nya, mengesampingkan orang yang di sampingnya. Jadi bermedia sosial asik dengan sendirinya, tetapi orang yang di sampingnya diabaikan. Saya kira inilah menjadi catatan teman-teman sahabat agar menggunakan media sosial juga tahu waktu, tahu kondisi. Ketika kita sedang ada tamu, ketika kita sedang bersama keluarga, ketika kita sedang di tempat yang memerlukan komunikasi orang yang di dekat kita, jangan sampai kita dekat dengan orang yang jauh tapi melupakan orang yang dekat. Nah, disinilah kekurangan yang harus kita benahi bersama-sama sehingga media sosial menjadi perekat orang yang di dekat maupun orang yang di jauh untuk saling mengenal dan saling memberikan pemahaman. Saya kira itu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan satu lagi, jangan mudah men-share sesuatu yang buruk di dalam media sosial itu. Dan jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat, apalagi membuat heboh. Saya kira itu demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.